Integral fungsi aljabar ini lanjutannya turunan ya teman-teman ya. Jadi nanti di integral itu kita masih mengingat di saat membuat turunan ya, ini adalah kebalikannya. Dia bilang dia adalah anti turunan. Jadi lawannya, kebalikannya, inverse-nya gitu ya. Inverse-nya. Jadi kalau turunan itu turun, derajatnya berkurang 1 ya. Derajat itu ini turunan, ini naikkan. Nah, derajatnya dinaikkan 1 gitu. Derajat. Jadi bedanya integral sama turunan gitu. Jadi nanti soal-soalnya adalah di integral itu adalah f aksennya gitu ya. Diketahui turunannya, nanti ditanya fungsi aslinya apa. Logikanya seperti itu. Nah, kita langsung ke sini dulu. Nanti di sini modul ini nanti ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu tentang integral tak tentu, kemudian yang kedua itu tentang masalah-masalah yang terkait dengan integral tak tentu, kemudian yang ketiga itu integral tentu. Nah, nanti saya berusaha menghubungkan ke soal-soal terapan bidang kalian ya, bidang ekonomi ya. Nanti ada yang mencari fungsi diketahui fungsi marginal itu ya, biaya marginal, ditanya biaya total, ditanya pendapatan yang diketahui pendapatan marginal, diketahui dicari pendapatan total atau apa ya, ada lagi nih nanti di modul bisa lihat ya. Jadi ada kaitannya dengan bidang kalian gitu. Nah, nanti di peta konsepnya integral tak tentu itu lebih banyak. Kenapa? Karena integral tentu kan nanti kita memakai yang ada di sini, jadi dipakai ulang gitu ya. Nah, nanti di integral tentu itu kita akan mencari integral dengan rumus dasarnya ya. Nanti kita memahami rumus dasar integral itu seperti apa sih. Kemudian ada metode substitusi. Jadi integral itu rumusnya cuma 1 ya teman-teman ya. Nah, metodenya nanti yang beda-beda. Nah, ini saya munculkan sampai metode substitusi aja. Kemudian masalah soal cerita yang ini masalahnya adalah di mana garis singgung juga masih ada nih, tapi nanti yang diketahui adalah gradiennya gitu ya, atau f aksennya pokoknya. Persamaan garis singgungnya diketahui, kurvanya apa, nah, itu dibalik. Kemudian nih jarak dan kecepatan dan percepatan. Kemudian nanti ada biaya marginal gitu ya, biaya gitu. Nanti diketahuinya adalah yang biaya marginal. Nanti ditanya biaya totalnya apa gitu. Oke, sekarang kita ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa? Jadi ini cara mikirnya adalah gini. Saya lepas dari sini dulu deh. Jadi nanti di integral tentu itu kalian adalah gitu. Nanti diketahuinya adalah f aksen min 5x plus 7. Nah, fungsi mula-mulanya apa? Nah, nanti ditanya fungsi mula-mulanya. Maka kita pakai logika terbalik ya. Kemarin kita menurunkan, sekarang kita mengembalikan ke fungsi aslinya nih. Nah, hasil turunannya adalah 2x pangkat 3. Nah, kan tadi kalau kita mencari mula-mula, berarti kita mencari sebelum diturunkan ya. 2x pangkat 3, berarti sebelum diturunkan dia adalah titik-titik x pangkat 4 dong, gitu kan ya. Pangkatnya derajatnya harus naik 1 nih, gitu. Nah, kemudian kita nggak tahu nih titik-titiknya berapa, maka x pangkat 4 itu caranya kita turunkan dulu tuh x ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini kok 4, padahal saya butuh 2. Nah, ini yang harus kita utak-atik sekarang. Gimana caranya 4 berubah menjadi 2? Berarti 4 harus dikali berapa ya supaya jadi 2. Nah, tujuan kita adalah yang sebelah kanan ini. 2 ya, 2 itu yang ini di sini gitu. Nah, kita mencari AO berarti A. Nah, berarti yang di titik-titik ini kita ganti jadi setengah. Nah, setengah itu masuk ke setengah. Nah, coba tes ya. Sebentar. Kok setengah sih? Benar ya? Oh, oke. Coba kalau kita turunkan, jadinya adalah setengah dikali 4, x pangkat 3 2 ya. Oh, betul tuh. Nah, jadi deh. Tuh, jadi
F, nanti kita satu-satu ya, kita dapat 1. Sekarang yang kedua, min 5x. Nah, min 5x ini berarti sebelum diturunkan kita dapat apa ya? Ini titik-titik x pangkat 2, ya kan? Pangkatnya harus dinaikkan 1. Nah, supaya kita dapat titik-titiknya harus angka berapa? Caranya ada, gitu kan? Nah, sekarang kok 2 ya? Dia butuhnya min 5. Nah, ini harus kita otak-atik. Caranya gimana? 2 harus dikali dengan berapa ya supaya ketemu min nilai A ini ya, berarti min 5 per 2. Oh, ini naik ke 2. Coba lagi, min 5 per 2 x dikali 2 x pangkat 1 ya. Nah, betul tuh jadinya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, 7. Kalau diturunkan dapatnya 7. Berarti fungsi aslinya selesai nih. Turunkan itu adalah x kuadrat plus 7x. Kemudian perhatikan teman-teman, kalau kita menurunkan konstanta, pasti dapatnya 0 ya. Nah, ini kan sebenarnya ada 0 nih, turunan dari konstanta. Kita nggak tahu konstantanya berapa. Nah, ya udah ada C-nya. Nah, ini teman-teman, kita tujuan integral itu adalah mencari fungsi aslinya seperti ini. Bu, C-nya diganti berapa? Nggak usah, udah pokoknya C aja. C itu adalah konstanta. Yang jika diturunkan ketemunya 0, gitu ya. Oke, teman-teman, apakah jelas contoh 1 ini? Apakah ada gambaran tentang integral? Bisa diulang sedikit lagi nggak, Bu? Ibu buat apa di tempat saya tadi? Oh, patah-patah, iya. Pantesan kok di tempat kalian juga kok gelap semua. Oh. Oke. Kayaknya kamera saya juga gelap ya. Sekarang Gilby suaranya apakah jelas? Gilby? Halo Gilby? Sari? Bu, Jelas suara saya jelas sekarang? tuh suaranya kok. Oh, oke. Nah. Saya Tapi ulang agak lagi. ngelag gitu, Bu. Oh, agak patah-patah ya. Oke. Nih, saya ulang lagi. Semoga terdengar jelas. Jadi, teman-teman, nanti di soalnya yang akan diketahui adalah F aksennya ya. Seperti kalau di bidang ekonomi, apa yang diketahui? Biaya marginal atau pendapatan marginal gitu ya. Kata-kata marginal itu petunjuk, yang diketahui adalah turunannya, F aksennya. Nah, yang ditanya adalah fungsi totalnya atau fungsi mula-mulanya gitu ya. Biaya totalnya, pendapatan totalnya gitu. Atau kalau fx, f aksen ya berarti fx-nya atau f mula-mulanya, fungsi mula-mulanya. Nah, cara kerjanya adalah gini. Karena ini turunan, yang ditanya adalah mula-mulanya, berarti derajatnya harus naik 1 ya. Nah, kalau di sini pangkat 3 nih. Kalau di sini pangkat 3, di sini pangkat 3, maka nanti kita naikkan 1 derajatnya, gitu ya. Nah, tadinya yang sudah ada di soal adalah 2x pangkat 3 nih, ya kan? Nah, berarti kan yang konsentrasikan pada x-nya dulu nih, titik-titik x pangkat 4, karena kan kita nggak tahu nih angka di depannya harus angka berapa, gitu kan? Kita akan mencari titik-titiknya itu. Caranya gimana? X pangkat 4 tadi kita turunkan dulu. Jadi ini ke sini dulu, arahnya ke sini dulu. Jadi X pangkat 4 itu yang kita turunkan dulu, jadinya adalah 4 X pangkat 3 gitu kan. X pangkat 3-nya udah sama nih, cuman depannya beda. Kok di sini 4 padahal harusnya 2. Nah, berarti kita otak-atik nih. 4 harus ya. Nah, kita mencari A itu nilai A atau berapa itu tadi gitu ya. Hindari X ya, karena di sini sudah banyak X. Pakai variabel yang beda. Berarti A itu kan 2 dibagi 4 ya, 2 dibagi 4 itu setengah. Nah, angka inilah yang akan kita pakai di depannya X pangkat 4. Gitu. Jelas, Gimpi? Paham ya? Oke. Nah, lanjutannya sama. Jadi ini kita 3 kali mengerjakannya. Kalau konstanta gampang, langsung ditambahin X aja ya. Karena turunan dari 7X adalah 7. Turunan dari 21X adalah 21. Kemudian jangan lupa, ini di belakang sendiri ada plus C. Plus C itu maksudnya apa, Bu?
kalau kita turunkan lagi nih, adalah ini jadi 2x pangkat 3, ya nggak? Turunan dari sini itu adalah min 5x. Turunan dari sini adalah plus 7. C-nya juga hilang kan? Jadi 0 kan? Ya ini juga 0. Nah, C itu terserah berapapun. Gitu. Yang penting ada C-nya. Nah, kita kembali lagi ke modul ya. Di modul juga ada contohnya. Nah, perhatikan teman-teman. Nanti di soal kalian nanti yang diketahui adalah F aksennya. Oke, sebentar. Ini nggak ada aksennya. Fx itu sama dengan fx. Maka fx adalah anti turunan. Oh, ini. Oke. Nih. Y itu adalah F besar X ya. Nah, kemudian kalau F besar X itu diturunkan F aksen Fx itu adalah Fx atau Y gitu ya. Nah, dari sini perhatikan teman-teman, dx ini kita pindah ruas ke sini. Maka muncullah dy sama dengan fx dikali dx. Nah, kita mau mencari fungsi y-nya, berarti ini kita tambahkan tanda integral nih. Ini lambang integral ya teman-teman ya. Bentuknya kayak S. Lambang integral. Ini adalah titik-titik fungsinya, terus dx. Nah, ini lambangnya seperti huruf S di depan, kemudian di belakang turunan. Fungsi turunan. Nah, begitu. Maka, perhatikan, kalau kita mengintegralkan, ini kanan kiri dikasih tanda integral gitu ya. Nah, integral dy berarti dia sebenarnya integral dy itu sebenarnya sama dengan integral 1 dy. Ada angka satunya ya. Nah, kalian ingat tadi di sini, kalau konstanta diintegralkan, dinaikkan, tuh perhatikan. 7 tadi dinaikkan, dia menjadi 7x ya. Tinggal menambahkan x di belakangnya. Berarti kalau 1 dy berarti variabelnya adalah y, maka dia menjadi y, 1y gitu ya. Y-nya hilang, integralnya hilang. Nah, maka di sini integral dari dy itu adalah y. Nah, ini muncul. Kemudian yang integral ini ya tetap aja. Ini dengan catatan fx-nya itu adalah turunannya ya, fungsi turunan ya. Nah, kemudian kita lihat ke sana. Oke, ke contoh soal nih. Perhatikan. Tentukanlah fungsi mula-mula jika diturunkan nanti didapat fungsi fx. Nah, x-nya. X. Kita diminta mencari fungsi mula-mulanya atau fx-nya apa gitu ya. Fx-nya sama dengan apa? Nah, caranya sama kayak tadi. Ini saya ceritakan, semoga kalian bisa membacanya pelan-pelan ya. Suku pertama itu x pangkat 4. Nah, sebelum diturunkan itu pasti derajatnya di atasnya 1 gitu ya. Dia berasal dari x pangkat 5. Nah, berarti kan tadi kayak tadi tuh. X pangkat 4 itu berasal dari x titik-titik x pangkat 5 gitu ya. Nah, kan kita x pangkat 4 nih. Kok di sini 5? Padahal saya butuhnya 1 gitu kan. Nah, ini yang harus diubah nih. Berarti 5 gitu ya. Nah, ini yang dimasukkan ke sana 1/5. Nah, perhatikan tuh. Ya. Nah, 1/5 kan jadinya ini. Gitu. Kemudian suku yang kedua, yang 3x ya. 3x itu mula-mulanya adalah dari pangkat 2 ya. Nah, 3/2-nya dari mana? Tadinya adalah 3x. X kuadrat kita turunkan dulu 2x gitu kan. Lah, kok 2? Ini kenapa jadi 2? Padahal kita butuhnya 3. Ya udah, dari sini kitanya adalah 3/2. Nah, ini yang kita masukkan di sini ya. 3/2. Jadi kenapa di sini jadi 3/2 x kuadrat. Gitu ya, teman-teman ya, logikanya. Nah, kemudian min 9, karena dia konstanta, tambahin aja x-nya gitu kan. Jadi min 9x. Nah, berarti fungsi aslinya adalah ini, teman-teman. 1/5x pangkat 5 ditambah 3/2x pangkat 2 dikurangi 9x. Nah, tapi kan kalau nanti fungsinya ternyata di sini saya tambah 10, oh turunannya kok sama, dikurangi 2022, turunannya kok sama, ditambah pecahan, kok turunannya sama juga, oh berarti harus ditambah C. Nah, ini tadi kenapa di belakang fungsi mula-mulanya selalu harus ada konstanta. Jadi tujuan kita tidak mencari konstantanya harus berapa, tapi yang penting tambahkan aja C. Apakah jelas teman-teman? Silakan. Kalau ada pertanyaan.
Paham ya? Oke. Kita lihat dulu ke sini. Nah, kita mau cari rumusnya nih. Bu, emang kita harus satu-satu tuh mencari bentuk integralnya. Enggak, pasti nanti ada cara cepatnya, rumusnya gitu ya. Nah, kita perhatikan. Tadi fungsi turunannya kita fokus di sini ya. Fx, f aksen x-nya kita tadi x pangkat 4 plus 3x min 9. Fx-nya adalah 1/5 x pangkat 5 ditambah 3/2 x pangkat 2 dikurangi 9x. Nah, teman-teman, kita lihat, perhatikan bentuknya nih. Perhatikan. Ini pangkatnya 5, naik 1 ya. Ini per 5, ya kan? Ini pangkatnya jadi 2, tadinya pangkat 1 ya. Ini per 2. Yang ini per 1. Nah, ini kan tadinya pangkat 0 nih, tadinya. Nah, sekarang kita udah mulai ada gambaran nih. Berarti kalau kita punya F sini ya. Kalau kita punya F aksen X sama dengan X pangkat 7 min 3X pangkat 5 min 3. Nah, ini tadi 4 jadi 5, 7 jadi 8 dong. Ya enggak? Per 8. Ya kan? Tuh, per 5 kan? Angkanya sama ya. Dikurang, yang ini pangkatnya jadi 6 pasti. 3, 3-nya tetap ikut ya. X pangkat 6 nih. Terus min, plus. Saya bisa dulu. Kemudian ini 9. Tadi X-nya kan pangkatnya harus nambah ya. Berarti X pangkat 3 dong, ya kan? Per-nya 3 juga. Coba nanti kita udah berarti ada C-nya ya. Coba. 1/8 X pangkat 8, 3 dibagi 9 X plus C. Coba kalau kita ini turunkan lagi. Coba kita sekali lagi turunin ya. Kita turunkan di F aksen X. Ini 8 X pangkat 7. Min setengah kali 6 X pangkat 6. Jadi 5 dong, turun 1 ke X pangkat 2. Min 3 ya. Udah 0 habis. Ini 8/8 min 3x pangkat 5. Kemudian 3 kali 3 9 plus 9x kuadrat min 3. Coba perhatikan apakah hasil kita sama dengan soal asli. 9 kuadrat ya. Ini x-nya ketinggalan. Sama. Oke. Jadi kita punya ini sama nih Pak. Oke, teman-teman, kebayang? Cara cepatnya kebayang? Daripada kita harus menghitung satu-satu tadi ya. Keisha? Kok Keisha? Keisha itu Sasha ya? Syah? Ya, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Mary, jelas, Mary? 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 Oh, Mary lagi sakit ya, Mary? WS ya. Oke, nah berarti rumus kita modelnya apa dong? Jadi gini. Nah, muncullah di bawah. Jadi, nanti kalau kalian ketemu integral dari dx, oh ini berarti 1 dx tuh, jadi x plus c ya, jangan lupa. Kalau integral dari konstanta a, berarti a tambahin x gitu ya. Ada plus c-nya pasti gitu. Kemudian, nah ini tadi integral dari adalah x ini ditambah 1 dulu ya. Tadi kan 7 tuh, jadi 8 ditambah 1 berarti x pangkat c-nya. Nah, muncul gitu ya. Kan tadi selalu bertambah 1 dan di sini dan di bawah sama ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya nih, perhatikan. Kalau kalian dapat integral dari x pangkat 4 dx, nah ini n-nya 4 ya, maka nilainya adalah itu plus c. Nah, ya udah jadi itu. Pisahkan angkanya boleh, 1/5 x pangkat 5 boleh. Nah, kalau naik dulu ke atas ya, sama kayak waktu di turunan x pangkat min 3 dx gitu. Nah, kemudian n-nya berarti min 3 ya, apa ya? Dibagi min 3 tambah 1 plus c.
Nah, berarti kita dapat min super 2 ya. Ini adalah X pangkat min 2 dibagi min 2 plus C. Nah, kalau pangkatnya mau dikembalikan lagi ke bawah boleh C. Nah, jadinya ini. Gitu. Kalau akar, nah kalian harus ingat lagi waktu di turunan kemarin. Kalau kalian dapat integral dari X akar X dx, maka ini pangkatnya ditambahin. Integral 1/2 ya, X pangkat 1/2. X pangkat 2/2 itu berapa? 5/2 ya. Berarti 2 X pangkat. Nah, 5/2 itu sebagai pembagi, berarti kita balik aja ya, jadi 2/5. Nah, X pangkat 2 akar X sama C. Itu. Karena 2/2 ya, ini 2, yang setengahnya dimasukkan di akar. Apakah jelas, teman-teman, contoh soalnya? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah kecepatan? Sudah jelas? Oke, itu jelas? Oke. Nah, kemudian kita lihat ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 4. Kalau misalnya nanti kalau bentuk kalian ketemu bentuk yang perkalian seperti ini, ingat teman-teman, rumusnya cuma satu tadi, integral. Nggak ada rumus perkalian, nggak ada rumus pecahan, nggak ada rumus komposisi gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk seperti ini kali pelangi dulu. Kali dulu ya. Nah, ini dapat ini. Kemudian kita integralkan satu-satu ya, sama kayak tadi. Jadi, Bu, apakah harus selalu dipecah dulu seperti ini? Enggak harus. Kalau kalian udah bisa langsung aja. Adalah kalian integralkan ini satu persatu. Berarti 2x pangkat 3/3 gitu ya, teman-teman ya. Pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat baru sama per gitu. Plus 5x pangkat 2 ya tambah 1 plus C jangan lupa. Nah, ya udah jadi per 2x pangkat 2 min 3x plus C. Bu, yang atas aja boleh nggak? Boleh gitu ya. Atau jadikan kayak gini sama ya. Begitu teman-teman. Nah, kalau kalian dapat seperti ini, naik dulu ke atas ya. Integral dx, ini naik 5 min 1 dikali pelangi dulu. Masuk ke dalam ya, baru diintegralkan. Bu, kalau yang dapat kayak D gimana? Nih, saya jelasin ya yang dia. Akar integral dari akar X plus, plus apa min? Min. Min seper X pangkat 2 dx. Nah, ini kita nggak ada rumus komposisi ya. Berarti dia harus dijabarkan dulu nih. Akar X itu X pangkat setengah. Nah, ini lagi karena kuadrat integralnya masih ya, karena kita belum pakai rumusnya. X pangkat setengah dikali X pangkat setengah itu sama dengan apa nih? Saya mau tanya sama Gabriel. Gabriel. X pangkat setengah kali X pangkat setengah hasilnya apa? Tahu agak nggak tadi, Bu. X pangkat setengah. Oh, oke. Sekarang terdengar suaranya? Aman, Bu. Ya. X pangkat setengah dikali X pangkat setengah jadinya apa? Itu berarti pangkatnya tambahkan, Bu. Betul. Sebentar, Bu. Saya lupa ngirim gimana, Bu. Setengah tambah setengah berapa? Berapa? Satu bukan, Bu? 1. Jadi X pangkat 1. Nggak usah pangkatnya, nggak usah ditulis. Nah, sekarang X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. Jadi min X pangkat berapa, yo?
X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. Maka diapain tadi? Pangkatnya diapain? Iya, masih Gabriel lah. Oh, saya, Bu. Tadi kan tambah, Bu, berarti. Jadi berapa? Itu kan min 1, Bu. Berarti Berapa? bentar, Bu. Saya angkutnya 0, Bu. Kok 0? Kan ditambahin Gabriel. Setengah ditambah min 1 jadi. Min setengah, Bu. Iya, X pangkat min setengah. Terus ini lagi nih. Apa nih? Min X pangkat min 1 kali X pangkat setengah. Min X pangkat. Min setengah, Bu. Ya, sama ya. Terus yang ini nih. X pangkat min 1 dikali X pangkat min 1 karena min Iya, Bu. dikali min jadi plus ya. X pangkat min 1 dikali X pangkat min 1. X 1, pangkat Bu. berapa? Min 2, Bu. X pangkat min tambah. Nah, dulu X pangkat 1 dimaja, kemudian karena min berarti min 2 ya, jangan begitu caranya. Plus X pangkat min 2 dx. Nah, habis itu sekarang udah pakai rumus sekarang nih. Berarti diintegralin X pangkat 1. Berarti tambah ya pangkatnya ya, Gabriel. Per 2 ya. Iya, Bu. Ya, terus lanjut. Yang suku kedua jadinya min 2 X pangkat berapa? Kalau yang bacaan saya bingung, Bu, pangkatnya. Ya udah, tulis dulu kalau bingung. Min seper 2. Setengah plus 2/2 Plus, ya. iya, Bu. Ya, per, ya udah di sini tetap plus. Yang ini X pangkat. Itu min 1 atau min 3, Bu? Saya bingung. Lah ya ditambah apa dikurang tadi? Ditambah, Bu. Ditambah Berarti min 1. ya. Berarti Iya, Bu. baginya juga min 1 ya. Jangan lupa plus C. Nah, yang ini kita hitung nih. Min setengah ditambah 2/2 berapa? Seper 2 bukan, Bu? Ya, betul. 2X. Kemudian ini karena plus dibagi min 1 berarti min ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan yang tengah tuh belum selesai tuh, Gabriel. 2 dibagi setengah berapa, Gabriel? 2 dibagi setengah. 1, Bu. 1. 2 Kan kali 2/1. dinaikin ya, Bu, seper 2 ya? Ya, Berarti bawahnya dibalik. Bawahnya dibalik ke jadinya 4 ya. Oke, berarti min 4 akar X ya, karena kan tadi pangkat setengah itu akar kan. Terus pangkat min 1 jadinya seper X plus C. Dah jadi ini. Bahkan kalau ada pertanyaan, paling kalian ribetnya itu kalau pangkatnya pecahan ya. Agak ngitungnya agak lambat. Kalau bulat sih gampang. Pokoknya ingat ya, kalau pembaginya pecahan, pecahannya diputer ya, dibalik ya. Kalau seper 2 jadi 2/1. Oke. Apakah ada yang belum paham? Boleh ditanyakan, silakan. Oh, Damian yang kelempar ya? Wifi-nya mati. Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita coba langsung ke soal ya, supaya lebih paham lagi. Oke, kita cari soal. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang nomor 1 aja dulu.
Nomor 1 aja udah banyak banget ya. A sampai J. Satu persatu. Kita sampai jam 12 kan ya, Gabriel ya? Whiteboard deh. Nanti saya minta inisiatif siapa yang nyoba atau saya tunjuk ya. Kita pindah ke whiteboard. Integral. Nomor 1 ya soal itu. Nomor 1 yang A. Integral dari X kuadrat. Soalnya. Min X plus 3. Min X plus 3 dx. Oke, teman-teman. Siapa mau coba yang nomor 1A? Rumusnya saya tulis di sini ya. Kalau integral dari X pangkat N dx, hasilnya adalah X pangkat N ditambah 1 dibagi N plus 1, gitu ya. Plus C, jangan lupa plus C. Nah, siapa mau coba nomor A? Silakan. Boleh saya nggak, Bu? Boleh, yuk Tegar, silakan. Bikin annotate ya, Tegar. Oh ya, Bu. Oke. 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 Iya. Terus terakhir. Ya, oke. Ini udah betul nih. Mau dipecah, angkanya juga boleh, Tegar. Ya. Plus? Bu, itu C-nya tetap ditulis juga, Bu. Tetap. Oke, betul sekali. Nah, lancar ya? Bisa ya? Oke. Biasanya kalau pangkatnya bulat sih lancar, Bu, gitu ya. Kalau udah tersendat itu kalau pangkatnya pecahan ya, ada akarnya gitu ya. Oke, kita lanjut nomor B. Nomor B, integral dari apa ya soalnya? X kuadrat dikali X plus 2 dx. Yuk, siapa mau coba lagi? Silakan, masih gampang nih, masih mudah. Siapa mau coba nomor B? Silakan dicoba. Siapa mau coba? Sari? Tania? Mana orangnya? Mau coba nomor B? Ayo. Nggak ada yang mau nyoba nih, saya tunjuk ya. Saya tunjuk, oke, teman-teman. Saya tunjuk. Kinan, coba yuk Kinan. Bikin annotate, cari annotate.
Diapakan dulu Kinan? Kalau dapat bentuk seperti itu, kira-kira. Coba kamu ulang lagi coba. Halo? Kinan? Tapi enggak kedengeran. Tapi kamu dengar suara saya? Oke, ya udah kamu langsung bikin annotate aja. Kamu langsung bikin annotate aja, coba cari annotate-nya. Kamu langsung kerjakan di situ. Ingat, rumusnya cuma satu ya, nggak ada rumus perkalian. Jadi adanya tadi apa? Kalau integral dari x pangkat n dx itu adalah x pangkat n ditambah 1 per n plus 1 plus c. Rumusnya cuma satu ini doang. Jadi kalau ada bentuk seperti itu, maka harus diapakan dulu sebelum diintegralin. Diapakan? Kamu nulis chat aja kalau suaranya enggak. Diapakan dulu, coba. Orang suaranya enggak masuk. Oh, bentar. Kan tadi rumus perkalian nggak ada. Oke. Rumus perkalian nggak ada. Rumusnya cuma satu ini doang nih. Nah, berarti kalau dapat bentuk kok bentuknya perkalian, nah harus diapain dulu nih? Oh, Kinan keluar. Halo Kinan. Halo Bu. Oh, dah, aman. Yuk, diapakan dulu berarti? Dibuka kan Bu? Kalau nggak salah. Dikali, dikali dulu, ya. Dikali ke dalam dulu, sama dengan integralnya masih ada ya? Maaf Bu, apa Bu? Tanda integralnya masih ditulis, yang kayak S besar di depan itu masih ditulis. Integralnya Bu. Oh ya. Tanda S itu loh. Kamu kali ke dalam jadinya. X pangkat berapa? X pangkat. Kok diper? Masih dikali ke dalam dulu. Kinan. Integralnya malah dihapus. Integral. X pangkat 2 dikali X pangkat 1 berapa, Kinan? Oh ya. Ya. Kok dihapus? Ya, tutup kurung dx. Nah, baru kamu integralin sekarang di bawahnya ya. Dx. Oke, sama dengan di bawahnya. Nah, baru pakai rumus ya. Jadi, X pangkat. Rumusnya nggak usah ditulis, kamu langsung aja. Ini apa nih? Langsung aja. Nah. X pangkat. Pangkatnya nambah apa berkurang? Ayo. Nambah Bu. Nambah ya. Pangkat berapa? Ini kan 3 tuh. Nambah 1. Nambah 1 gini. Kan 3 kan?
Nambah 1. Ya, per. Ya, terus plus 2. 2-nya sama, 2-nya tetap. 2, X pangkat. Kok 2? Kan nambah 1. Nah, nambah 1. Ini tadi 3 jadi 4 kan? 2 jadi berapa? Ya, pernya. Ya, terus terakhir plus. Terakhir plus apa? Plus apa di belakang sendiri? Konstanta, Kinan. Nah, ya udah, ini udah jadi. Atau mau dirapikan tuh, angkanya dipisah ya, 1/4, X pangkat 4, plus, yang ini angka 2 ya tadi ya, 2/3, X pangkat 3, plus C udah jadi. Oke, Kinan bisa ya? Paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor C. Nomor C itu integral dari X kuadrat plus 3 pangkat 2. Integral dari X kuadrat plus 3 pangkat 2. dx. Siapa mau coba nih? Saya tawarin dulu sebelum saya tunjuk. Siapa mau coba nomor C? Silakan. Saya mau coba, Bu. Boleh-boleh. Yusito, silakan. Cari annotate. Dengan Bu. Oke, nggak apa-apa. Dibaca. Ya, dijabarin dulu. dx. Oke. Terus sama dengan integralnya masih ada ya. X pangkat 2 kali X pangkat 2. X pangkat berapa? Terus? Plus? Ya, oke. Ini udah. Ya, belum? Sebentar ya, Bu. Ini saya aneh. Ini. Maaf ya, Bu. Enggak apa-apa. Oh. Ya. Nah, ini udah. Oke, ini udah. Oke, dx ya. Ada dx ya. Ya. Baru sekarang diintegralin. Nah, satu persatu. Oh, ini ditambahin dulu bisa nih. Itu, ya kan? Pangkatnya sama, ya kan? Integral masih ada. Integral X pangkat 4 plus 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 9 dx. Oke, nah sekarang integralin sama dengan integralnya udah nggak pakai kalau udah pakai rumus gitu. Oke. Jadi X pangkat 4 jadi X pangkat X pangkat 5/5, Bu. Ya, betul sekali.
Sebentar ya Bu, ini di itu kan dia malah pindah ke master. Oh. Pangkat 5. Maaf Bu, saya nggak bisa annotate, dia bolak-balik pindah ke master Bu. Oke, ya. X pangkat 5 per 5 tadi ya. Terus 5, apa? ya. Terus Terus? plus 6X pangkat 3 per 3. Ya, terus plus 9X Bu. Udah? Plus C. Ya, oke. Terus jadinya adalah 6 dibagi 3, sederhanakan. Berapa? 6 bagi 3. 1/2 X pangkat 3. 6 dibagi 3. Oh, 2X pangkat 3. 2X pangkat 3 plus 9X plus C. Udah jadi nih. Oke? Bisa ya? Oke, pokoknya nanti kalau bentuk perkalian atau bentuk kuadrat harus dijabarkan dulu gitu ya teman-teman ya. Oke. Berarti nanti soal yang selanjutnya silahkan kalian coba kerjakan ya teman-teman ya. Ada kita udah sampai nomor C, berarti nanti D sampai J silahkan dicoba ya. Kemudian kalau minggu depan ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Oke.